Oke, perkenalkan saya Ria Dinata. Jadi saya akan mempresentasikan blockchain dengan Ethereum, blockchain dengan Yul. Sebenarnya tugas ini tidak saya selesaikan, jadi tapi disuruh kumpul-kumpul aja sama sama kakak asistennya. Jadi ya di sini saya menggunakan Solidity bukan Yul sesuai dengan spesifikasi yang ada. Di sini kan caranya mengetahui kerja blockchain membuat kontrak yang memanfaatkan gas sedikit mempelajari bahasa baru. Nah, spesifikasinya ada menerima input pengguna, ini nggak berhasil, memiliki sejumlah data permainan yang terdiri dari nama, tahun rilis, dan harga. Yang ini berhasil. Oke, kita lihat aja ya, mungkin sambil uh, sekalian. npm start. Oke, jangan lupa ini udah dijalanin. Nah, terus kita buka. Quick start Ethereum. Oke, udah 100 semua ya. 100 semua. Dan akan dilakukan koneksi ke MetaMask buat sebagai ini wallet. Oke. Oke, ini dia tampilannya yang belum jadi karena belum jadi karena tugas ini sebenarnya tidak beres. Kita akan ganti-ganti dulu, kita remove ini juga remove. Nah, terus akan dilakukan koneksi ke sini, mask di import akun, import. Nah, oke. Kemudian di connect. Nah, kalau kita lihat di sini addressnya kan 9C, 29C. Kalau kita lihat lagi, kita refresh apakah addressnya sudah benar. 9C udah benar ya. Jadi sekarang kita tinggal migrasi ulang blockchainnya. Nah, jadi di sini dia akan melakukan kompilasi ulang dan mendeploy blockchain yang sudah dibuat dengan bahasa Solidity, dengan bahasa yang tidak memenuhi spek. Nah, di sini udah ada gamenya, ada judul game, tahun keluar, dan harga gamenya. Nah, terus selain itu di speknya mengecek apakah suatu pengguna telah membeli game tertentu. Ini juga nggak berhasil. Nama pengguna yang belum memberi juga nggak berhasil. Ini nggak berhasil, ini nggak berhasil. Jadi yang berhasil itu cuma ini doang. Ini doang yang berhasil memiliki sejumlah data permainan yang terdiri atas nama, tahun rilis, dan harga. Nah, oh iya, lupa ngasih tahu. Sebenarnya ini berhasil. Satu, dua, dua itu berhasil, tapi pakai bahasa Solidity dan nggak berhasil nyambungin di front endnya. Gitu. Kalau di front end menggunakan framework JavaScript berhasil pakai frameworknya React, mengkonsum smart contract yang telah dibuat berhasil karena jumlahnya berkurang ya, jumlah smart contractnya berkurang. Melakukan registrasi pengguna menggunakan Web3, menampilkan list permainan, ini berhasil setengah. Apakah sudah dibeli? Belum berhasil. Dapat membeli permainan dengan gas, ini harusnya berhasil kalau di smart contractnya, tapi kalau dari front endnya nggak berhasil. Nanti dijelasin. Menampilkan game yang dimiliki pengguna nggak berhasil. Menampilkan top seller games juga nggak berhasil. Menekan test network udah, front end back end ada, cuma back end bahasanya pakai Solidity bukan pakai Yul. Ini nggak berhasil.
Smart contract tidak menggunakan library apapun, yang ini oke. Front end oke. Membuat web service ya ini enggak. Business logic enggak. Melakukan compiling ini enggak dilakukan. Ini dua ini aman, enggak melakukan decompiling. UI yang menarik nggak tahu. Menambahkan permission enggak, pembelian enggak, ini juga enggak. Video penjelasan operasi pada setiap smart contract, mencantumkan testnet yang digunakan dan kontak address, benchmarking antara YUL dan Solidity. Nah, cuma berhasil buat Solidity-nya aja, YUL-nya belum. Oke, coba ya kita lihat. Nah, penjelasan setiap operasi dari smart contract. Nah, jadi di smart contract ini ada game count. Ini buat nampilin seberapa banyak game yang ada. Terus di sini ada struktur data game yang isinya ID. Itu sama kayak ID yang nentuin dia. Ini ID-nya ini unik berdasarkan game count. Terus ada judul, tahun rilis, harga. Ini payable store ID ini artinya dia itu store ID, alamat ETH, alamat pembayarannya. Terus owned count ini seberapa banyak game itu dimiliki. Jadi kalau misalkan top game itu bakal disort berdasarkan owned count. Nah, terus di sini ada event ini yang bakal dijalanin nanti. Nah, terus ada fungsi create game. Create game itu perlu title, year, sama price. Nah, dia bakal perlu ada restriksi, title-nya harus ada isinya. Setelah dibuat, game count bakal nambah 1. Nah, terus setelah itu bakal dimasukin ke daftar games, yaitu game. Dibuat dengan game count, title, year, price, sama message sender. Message sender ini store ID-nya, buat ngisi store ID ini. Nah, terus dibuat game berdasarkan itu dengan 0, owned count-nya 0, store ID-nya message sender, price, year, title, game count ini sebagai ID. Kemudian ada konstruktor, ada game store, create game, ada Elder Scroll, GTA 6, Dota 3, dan lain-lain. Terus ada fungsi pembayaran. Di sini fungsi pembayaran itu memerlukan ID. ID-nya itu harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari jumlah game yang ada. Nah, kemudian dia bakal ngambil game tersebut dan mengambil store ID-nya. Dan kemudian store ID-nya akan ditransfer sejumlah value. Dan game owned itu bakal bertambah 1 setelah pembayaran dilakukan. Dan akan mengupdate game tersebut berdasarkan ID. Nah, jadi setelah dia ngebeli dan lunasi pembayaran, game count-nya nambah 1, dan data yang tadi di sini 0, ini 0, game own-nya 0, jadi bertambah 1. Nah, itu ya sih fungsi-fungsi yang ada di smart contract. Terus juga dibuat testing juga buat ini. Ada testing game store. Di sini ngetes deployment-nya berhasil. Apakah punya game count-nya dicocokin, apakah benar 0, create game, fungsi create game dicoba. Fungsi create game habis itu dicocokin apakah judul, ID, tahun, harga, store ID, sama own count-nya udah benar. Terus dites berdasarkan struct-nya juga udah. Terus cek fungsi pembayaran. Ini pakai Web3 pembayaran dari old owner balance. Ini bakal saldo yang lama. Terus dikasih ini pembayaran, terus dicocokin ID-nya udah cocok belum, title gamenya, tahun keluaran game, harga game, store ID-nya, terus owned game count-nya harus bertambah 1 karena udah dibeli kan di sini. Nah, terus ada owner New Balance ini yang ngasih harga duitnya owner yang baru. Nah, habis itu dilakukan pembayaran, dicocokin owner balance ditambah sama pembayaran. Jadi harganya seharusnya
Ini owner balance dicocokin sama expected balance, harusnya sama. Ini coba ya kita jalanin. Nah, kita lihat nih. Ada 99, 98, 100, 100. Kita jalanin tesnya. Travel test. Travel test. Oke, dia bakal pakai network development buat ngejalanin tesnya ini. Oke, ditunggu sebentar. Oke, dia nge-compile kontraknya. Di sini udah berkurang nih. Nah, ini kan dari tadi berkurang terus bertambah nih saldonya. Terus yang di sini saldonya tadi 100 jadi 99. Oke, di sini ada beberapa kesalahan. Ada no even no not emit mat. Ya begitulah. Oh, iya, kesalahannya itu karena di konstruktor sini. Kalau konstruktornya dihilangin dan kita masukin cyber sesuai dengan tes yang ada, harusnya oke. Itu kelupaan karena biar database-nya keisi dan sama gitu. Jadi dimasukin konstruktor BIM tadi. Nah, ini udah sukses. Ini travel test, dia bakal nge-compile kontrak, nge-deploy, nge-masukin apakah game count-nya udah cocok, 0. Cocok, berhasil, dia ngebuat game, nge-list gamenya itu. Terus ngecek apakah berhasil membeli game. Nah, kalau kita lihat lagi, sini berkurang nih. Tadi kan 99, sekarang jadi 98. Berarti itu berhasil transfer 1 ke rekening ini. Rekening ini. Kenapa jadi 99? Karena dia ada ngelakuin push kontrak, makanya dia berkurang. Harusnya ini 101 gitu. Ya itu ya sih. Nah, terus masalahnya kalau di web ini kan 99C nih, belakangnya E9C. Kalau dilihat ini duitnya 100,9. Misalkan beli GTA 5 nih, GTA 6, harganya 2 Ethereum. Nah, pembayarannya itu berhasil, tapi yang masuk itu 0 Ethereum. Harusnya 2. Nah, padahal di tesnya jalan, tapi kalau disambungin ke front end masih nggak jalan gitu. Tapi masih bisa bayar itu. Oke, kepotong juga. Tetap kepotong sih. Sebenarnya sesuai dengan harga yang tadi. Akan ini nih, saya berbug. Ini gue ngebug sih. 1,98 confirm. Oke, saldonya berkurang ya. Saldonya berkurang, tapi harganya nggak sesuai sama yang ini. Berarti ada bug juga di program ini. Walaupun di tesnya jalan, tapi di front endnya nggak jalan. Dan ini masih pakai Solidity, belum Yule. Itu sih. Itu ya sih yang bisa ditampilin mungkin. Oke, sekian presentasinya. Terima kasih.